Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Smart School yang hebat dan luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang ujian UTBK dan yang akan ujian UTBK, tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Kembali lagi bersama dengan saya, Istiqom Abdi, atau biasa disapa Kak Istik. Pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal-soal tentang penalaran umum. Nah, teman-teman ingat kembali bahwa di penalaran umum itu ada 3 jenis tesnya, induktif, deduktif, dan kuantitatif. Namun, untuk pembahasan soal hari ini, kita akan lebih banyak membahas soal-soal tentang kuantitatif, untuk melatih bagaimana teman-teman bisa menghitung cepat dalam menyelesaikan soal-soal penalaran kuantitatif dengan hitungan yang sederhana ya, menggunakan Kahabatako. Nah, namun teman-teman, kalau misalnya masih butuh penjelasan mengenai tentang deduktif dan induktif, masih butuh pendalaman materinya, teman-teman bisa kunjungi kami kembali di YouTube Smart School Disdik Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, nah langsung saja kita akan bahas di soal nomor 1. Nah, kita lihat di soal nomor 1. Sebuah proyek renovasi gedung dimulai pada hari Rabu. Proyek tersebut dijadwalkan selesai dalam waktu tepat 500 hari. Proyek tersebut akan selesai pada hari apa? Oke, nah ini kita akan menghitung hari ketika setelah 500 hari. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau menyelesaikan soal yang seperti ini, ingat ya, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti 500 hari itu hari apa? Kalau misalnya kita mulainya dari hari Rabu. Nah, caranya gimana? Kita hitung saja dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Berarti kalau misalnya kita mau lihat hari apa setelah 500 hari atau tepat di 500 harinya, berarti kita harus bagi 500 dibagi dengan 7. Nah, kalau kita mau bagi 500 dibagi 7, ingat ya, kalau misalnya kita kan kalau ujian dapat kalkulator, berarti teman-teman itu harus mantapkan di perkalian 1 sampai 10. Nah, kita ambil dulu yang 50 yang mendekati dengan perkalian 7 itu kan 49 ya. 49 itu adalah hasil kalinya berapa, hasil baginya berapa? Berarti itu 7. Nah, sisa 1. Berarti di sini menjadi 10. Tersisa 10. Nah, sekarang kita bagi lagi 10 dibagi 7. Berarti berapa perkalian 7 yang mendekati 10? Kita dapatnya 1. Nah, sini tersisa lagi 3, karena 1 kali 7 kan 7, 10 kurang 7 kan 3. Nah, berarti 71 itu yang habis dibaginya, sedangkan dia tersisa 3 hari. Berarti ini adalah sisanya. Nah, kalau misalnya kita menghitung pada tepat 500 hari itu hari apa, berarti kita hitungnya dari hari Rabu ya. Pertama itu Rabu, terus dalam 7 hari itu kita mulai hitung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti hari ke-7 itu adalah hari Selasa. Nanti hari ke-8 lagi masuk di hari Rabu. Nah, berarti di hari ke-71 itu adalah hari Selasa. Nah, 3 hari setelah hari Selasa berarti kita mulai Rabu, Kamis, dan Jumat. Maka jawabannya adalah Jumat. Oke, bisa ya dipahami untuk soal kalau misalnya teman-teman mau menentukan hari apa setelah beberapa hari. Kita lihat saja bahwa kita harus cari dulu pembagiannya yang habis dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2 masih dengan pola yang sama. Kira-kira kalau misalnya teman-teman mau jawab soal ini, apa jawabannya? Oke, kita lihat. Seorang atlet mulai berlatih rutin setiap hari tepat pada hari Minggu. Jika ia berlatih selama 365 hari berturut-turut, di hari apakah ia menyelesaikan hari terakhir latihannya?
lagi-lagi diketahui bahwa ada seorang atlet itu dia hanya latihan setiap hari Minggu saja. Nah, setelah 1 tahun atau 365 hari, hari apa dia terakhir latihan? Nah, caranya sama, berarti kita harus hitung dulu 365 itu yang habis dibagi dengan 7. Berarti kita hitung. 365 dibagi dengan 7. Nah, hasilnya berapa? Kita ambil 2 angka dulu ya. Berarti ini 36 dibagi dengan 7. 36 yang mendekati dengan perkalian 7 berarti itu adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 7 itu adalah 35. Nah, ini dekat, tapi tersisa 1. Berarti di sini saya tuliskan 5. Nah, kemudian tersisa 1 kita turunkan 5. Nah, kita lihat lagi perkalian 5, perkalian 7 yang mendekati hasilnya adalah 15. Nah, yang mendekati 15 itu adalah 2. Berarti kita tulis 2. 2 kali 7, 14. Nah, 15 kurang 14 itu tersisa 1 lagi. Maka ada 1 sisa. Nah, sedangkan 52 ini adalah bilangan yang habis dibagi dengan 7. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita mulai dulu dari hari Minggu. Nah, 7 hari dari hari Minggu itu adalah hari Sabtu. Nah, berarti di hari ke-52 itu adalah hari Sabtu. 1 hari setelah hari ke-52 itu adalah Minggu. Maka dia tetap akan menyelesaikan latihannya di hari Minggu. Dan sebenarnya tanpa teman-teman hitung dari soal ini tuh sudah ada bayangan jawaban ya, karena dia hanya akan rutin latihan di hari Minggu, maka pasti dia akan menyelesaikan juga latihannya di hari Minggu. Oke, sekarang lanjut soal berikutnya. Oke, kita lihat untuk soal nomor 3. Sebuah jasa pengiriman barang mengenakan tarif 12.000 per kilogram rupiah untuk 5 kg pertama. Untuk berat di atas 5 kg dikenakan tarif 9.000, berarti ada penurunan harga dari sebelumnya. Jika Budi mengirim barang 12 kg, berapakah total biaya yang harus ia bayar? Nah, karena di sini ada total biaya yang harus dibayar, itu biasanya kita menggunakan formula untuk total itu adalah banyaknya harga awal ditambah dengan harga setelah kenaikan dikali dengan sisa yang dibeli. Nah, kalau misalnya ada biaya tambahan, kita jumlahkan dengan biaya tambahan. Tapi di soal ini terlihat bahwa tidak ada biaya tambahan. Yang ada itu hanya ketika dia membeli 5 kg itu harganya 12.000. Tapi ingat, 12.000 itu adalah per kilogram. Berarti kalau misalnya dia 5 kg, jadinya 5 dikali 12.000. Ditambah dengan, setelah 5 kg itu dia mengalami perubahan harga menjadi 9.000. Berarti kita kalikan dengan harga yang berubah dikali dengan banyaknya yang dia beli dari sisanya. Total sisa kan, total yang dia belikan 12 ya. 12 berarti dia yang mendapatkan harga 9.000 itu adalah 12 dikurang 5. Nah, jadinya 7. Kita hitung 5 kali 12, jadi kita kalikan saja yang bukan 0 ya. Jangan sampai di sini teman-teman ada lagi yang kalikan 0-0-nya. Kita kali saja angka yang bukan 0. 5 kali 12, 5 kali 2 kan 0, simpan 1. 5 kali 1, 5 tambah 1 dapatnya 6, berarti 60. Nah, sekarang 0 yang kita simpan tadi baru kita tambahkan, jadinya 60.000. Nah, begitupun dengan yang ini, kita hanya kalikan yang bukan 0. 9 kali 7 jadinya 63.000. Baru setelah itu kita jumlahkan. Nah, 60.000 ditambah 63.000 kita tambahkan saja ini jadinya 123.000 rupiah. Berarti yang harus dia bayarkan ketika membeli 12 kg itu adalah 123.000. Oke. Aman ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat soal operasi bilangan lagi,
apalagi ini ada persen, ada pecahan. Kira-kira teman-teman kalau misalnya mau menghitung cepat, berapakah hasil dari soal nomor 4? Nah, jika 3/5 dari 80 adalah suatu bilangan, maka 25% dari bilangan tersebut adalah. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak jeli dalam menyelesaikan soal ini, pasti teman-teman akan mencari dulu bilangan itu berapa. Karena kan di sini dikatakan bahwa jika 3/5 dari 80 itu adalah suatu bilangan. Nah, jangan lagi dicari bilangan itu berapa, baru setelah itu dicari lagi 25% dari bilangan itu. Kita langsung saja semua kalikan, karena ini kan ada kata dari. Dari itu artinya perkalian. Ini dari juga artinya perkalian. Berarti kita semuanya operasikan saja, karena yang dicari itu adalah bilangan itu berapa. Nah, kita tulis 3/5 dari 80 berarti kali 80. Terus hasilnya ini adalah bilangan itu. Nah, dari hasilnya ini berapa persen, 25% dari bilangan itu berapa? Berarti kita kali lagi dengan 25/100. Karena 25% itu adalah 25/100. Nah, kita main coret-coret lagi di sini. Yang bisa kita coret 80 dengan 0. 0 dengan 0 coret ya. 5 dengan 25, masing-masing bagi 5. Bagi 5 dapat 1, 25 bagi 5 dapatnya 5. Kemudian yang genap dengan yang genap pasti bisa kita coret, karena pasti habis dibagi dengan 2. Berarti kita habis bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 5. Nah, atas bawah sama-sama 5, ini kita tewaskan aja. Maka bagian sini itu habis. Tersisa di sebelah kiri. Nah, di sini yang tidak tercoret itu adalah angka 3 dan 4. Nah, 3 kali 4 itu adalah 12. Maka jawabannya adalah 12. Gampang kan untuk menghitung operasi bilangan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di penalaran kuantitatif itu teman-teman kuatkan aja di perkalian dan pembagian. Kabataku, dan teman-teman juga harus kuat juga cara mengubah bentuk ya, misalnya dari persen ke pecahan, atau dari persen ke desimal, atau dari pecahan ke desimal, atau sebaliknya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kira-kira untuk soal ini apakah polanya sama dengan sebelumnya atau dia memiliki pola tersendiri? Nah, kalau kita lihat dari soalnya, hasil produksi suatu pabrik dalam 5 bulan pertama adalah 3, 5, 8, 10, 15. Namun, ada kesalahan input pada bulan kedua, yang seharusnya adalah 6. Jika produksi mengikuti pola tertentu, maka hasil produksi pada bulan ke-7 adalah titik-titik unit. Nah, kira-kira berapa unit setelah bulan ke-7? Nah, ini adalah soal deret. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan soal yang berbentuk pola, angkanya pola, berarti itu kita menyelesaikannya dengan deret. Meskipun soalnya dalam bentuk literasi. Karena kan biasanya mungkin teman-teman dapat soal deret itu langsung dideretkan ya. Nah, ini dia mengubah soalnya dalam bentuk deret. Berarti kita harus tulis ulang deretnya. Nah, untuk deretnya itu dimulai dari 3, 5, kemudian 8, 10, 15. Nah, ini untuk 5 hari. Nah, terus di soal dikatakan ada kesalahan input pada bulan kedua. Berarti kalau kita mulai ini bulan ke-1, 2, 3, 4, 5. Berarti di bulan kedua itu ada kesalahan input. Yang tadinya dia input 5, ternyata itu harusnya 6. Berarti kita ganti menjadi 6. Bukan soalnya yang salah ya. Jangan sampai di sini teman-teman bilang lagi ada soalnya yang salah tulis. Nah, memang dia kecohnya di situ. Kita ganti saja di bulan kedua itu bukan 5, tapi kita ganti menjadi 6. Pada bulan ke-7 berapa? Berarti di sini masih berlanjut deretnya. Kita akan isi ini bulan 6, ini bulan ke-7. Berarti yang akan kita isi itu nilai yang di sini. Kita lihat pola deret dari depan.
3 ke 6, 6 ke 8, 10, 15. Nah, kalau misalnya ini kan kalau kita lihat itu dia kenaikannya itu tidak terlalu signifikan ya. Karena biasanya itu kalau misalnya dia selisihnya sedikit saja berarti kita pakai penjumlahan saja atau pengurangan kalau ada penurunan. Tapi kalau tiba-tiba dari satu angka lompat ke angka berikutnya langsung tinggi, itu pasti ada perkalian. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba dulu penjumlahan ya. 3 ke 6. Kan, bisa kali 2, bisa plus 2. Nah, berarti kalau kita kali 2 atau plus 2 bisa. Terus 6 ke 8 itu hanya bisa plus 2. 8 ke 10 juga plus 2. 10 ke 15 itu plus 5. Nah, ini deretnya sudah tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena dia tidak konsisten. 2, 2, 5. Nah, di sana kita bingung. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa selanjutnya plus 5, belum tentu ya. Nah, kita jangan pakai plus 2. Nah, sekarang coba kita ambil yang pola lariknya. Berarti kita lompat, misalnya 3 ke 8, 8 ke 15, atau 6 ke 10. Nah, kalau misalnya polanya 3 ke 8. 3 ke 8 berarti plus 5. 8 ke 15 berarti plus 7. Nah, dia kenaikan 2. Nah, berarti karena di sini dia sudah konsisten 5 plus kenaikan 2, maka di sini berpasangan ke sini kan. 15 itu berpasangan dengan sebelahnya lagi. Berarti ini juga plus 9. Nah, terus 10 ke sini karena ini adalah plus 4. Nah, kita konsistenkan aja. Dia tetap plus 4. Nah, tapi kan yang kita cari itu hanya di bulan ke-7. Berarti kita fokus di sini saja. Kita tidak perlu fokus di sini. Nah, kita jumlah saja. 15 plus 9 itu hasilnya adalah 24. Maka pada bulan ke-7 hasil produksinya itu adalah 24 unit. Jadi jawabannya adalah Charlie. Bisa ya? Untuk soal deret. Nah, sekarang bagaimanakah dengan soal berikutnya? Oke, masih soal yang tipe sama. Kira-kira apakah pola deretnya sama? Silahkan teman-teman, berapa jawabannya untuk soal yang ini? Seorang pengamat burung mencatat jumlah burung yang bermigrasi setiap jam. Setiap jamnya itu dimulai dari 4, 10, 16, 46, 94. Ternyata hasil pengamatan pada jam ketiga salah. Jadi bukan soal yang salah ya, memang pernyataan soal yang membuat dia salah. Seharusnya adalah 22. Jika pola migrasi tersebut tetap, maka jumlah burung pada jam ke-6 adalah. Oke, kita tuliskan lagi polanya. Nah, jadi meskipun di soal itu dia tulis 4, 10, 16, 46, 94, karena ada pernyataan bahwa di jam ketiga salah, berarti kita ambil yang sebetulnya, yang 22 untuk dimasukkan di pola deretnya. Jadi ketika kita menuliskan itu adalah 4, 10, nah yang salah itu kan di jam ketiga, berarti yang tadinya itu 16, itu kita ganti menjadi 22. 22. Kemudian 46, 94. Oke. Nah, sekarang kita akan cari pola deretnya. Jadi ingat ya, sebelumnya kan kalau misalnya peningkatannya itu dia tidak terlalu jauh, berarti itu kita gunakan penjumlahan. Kalau misalnya dia turun, berarti ada pengurangan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba angkanya tinggi, berarti itu pasti ada perkalian di dalamnya. Nah, kira-kira ini apakah menggunakan perkalian atau penjumlahan atau bahkan digabung? Kita lihat dulu satu-satu ya. Nah, misalkan 4 ke 10. Nah, ini kan tidak mungkin perkalian 2 ya, karena tidak cukup. Berarti kita ambil saja dia plus 6. Tinggi banget ya. Nah, sekarang 10 ke 22. Kalau 10 ke 22 itu penambahannya adalah 12. Nah, teman-teman pasti berpikir, oh berarti setiap kenaikannya itu dia ambil kali 2. Nah, kita coba ya, andaikan polanya ini betul, ke sini itu harusnya dia adalah 24 ya, karena kan kali 2. Nah, kita lihat 22 tambah 24 berapa? 46. Ya, oke 46. Nah, sekarang coba kita lagi. Nah,
24 kali 2 itu adalah 48. Berarti 46 tambah 48 adalah 94. Nah, berarti kalau begitu kita kali 2 lagi nih. Maka ini kali 2. Nah, 48 kali 2 jadinya 96. Berarti 94 tambah 96 itu jadinya adalah 190. Maka jawabannya adalah 190. Jadi, pola terakhir yang terbentuk itu adalah 190. Jadi, bisa ya? Kalau misalnya teman-teman langsung, jadi ingat saja kalau misalnya itu di baris kedua atau baris ketiga itu sudah konsisten, berarti itulah lanjutan untuk pola deretnya. Atau jangan sampai ada juga teman-teman yang mendapatkan polanya itu misalkan ini. Ini kan plus 6, 12, 24, 48, 96. Ada juga yang mungkin dapatkan polanya misalnya itu plus 2 kali 2 plus 2. Nah, maka 4 kali 2 itu 8 tambah 2, 10. Ini pun demikian. 10 kali 2, 20 tambah 2, 22. Bisa juga. Nah, kita coba 22 kali 2 itu adalah 44 tambah 2, 46. Nah, berarti bisa juga pakai pola ini. Tergantung bagaimana teman-teman mendapatkan polanya. Intinya kalau dia sudah konsisten, maka itulah deret polanya. Oke? Bisa ya dipahami. Sekarang bagaimana dengan soal berikutnya? 3 orang siswa, yaitu Dina, Eko, dan Fani mengikuti babak final sebuah kompetisi matematika. Rata-rata skor mereka bertiga adalah 82. Rata-rata skor Dina dan Eko adalah 85. Selisih skor Eko dan Fani ada 6 poin. Diketahui bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan skor yang sama. Nah, berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang dipastikan benar adalah. Oke, nah, sini kita akan mencari pernyataan yang pasti benar, tapi kita harus hitung ya. Karena kita tidak mungkin memilih jawaban di sini tanpa kita menghitung berdasarkan pernyataan soalnya. Di sini di soal itu dikatakan bahwa ada 3 siswa, Dina, Eko, dan Fani. Oke, ada Dina plus Eko plus Fani. Nah, rata-rata nilainya itu ada 82. Berarti ini rata-ratanya itu 82. Nah, kalau misalnya kita mau hitung berapa jumlah skor dari ketiganya ini secara keseluruhan itu adalah berarti 82 kali 3. 82 kali 3 itu jadinya 3 kali 8, 2, 4, 6 ya. Nah, itu kalau misalnya ketiganya. Nah, terus pernyataan soalnya juga mengatakan bahwa rata-rata Dina plus Eko. Dina ditambah dengan Eko. Nah, Dina ditambah Eko itu adalah 85. Berarti kalau misalnya kita mau hitung berapa jumlah skornya ini, 85 kali 2. 2 kali 5, 10. Berarti 170. Nah, karena di sini adalah D plus E, terus ini adalah ditambah ketiga-tiganya, dari sini tuh kita bisa hitung berapa kira-kira skornya Fani. Maka Fani itu mendapatkan skor yang nilainya itu adalah 246 dikurangi dengan 170. Berapakah hasil dari skornya Fani? Berarti 6, 4, 5, 6, 7. Berarti 76. Berarti Fani itu mendapatkan skor 76. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat skornya Fani 76. Tapi teman-teman, Dina dan Eko itu bukan 85 ya. Karena di sini dijelaskan bahwa tidak ada siswa yang mendapatkan skor yang sama. Hanya meskipun rata-ratanya itu 85. Nah, kita lihat lagi dari pernyataan soalnya, katanya selisih skor Eko dan Fani itu adalah 6 poin. Nah, kita akan buat kemungkinannya. Karena Eko dan Fani itu memiliki skor selisih 6 poin, berarti kita harus cari dulu berapa nilainya Eko.
Eko kurang Fani itu kan 2 poin ya. Sorry 6. Nah, berarti kita harus cari kemungkinan dari nilainya Eko. Eko ketika dia lebih tinggi 6 poin dari Fani, berarti 76 tambah 6. Jadinya 82. Nah, atau bisa juga kalau misalnya dia di bawah. Nah, ketika Eko 6 poin di bawahnya Fani, berarti dia dapat 70. Nah, dari sini itu kita bisa juga cari nilainya Dina. Nah, berarti kalau misalnya kita mau cari Dina dari sini ya, D tambah E sama dengan 170. Berarti kalau misalnya kita sudah dapat Eko 82, jadi anggap untuk pemisalan pertama, ini 1, ini 2 untuk Eko. Terus untuk Dina, maka Dina itu adalah 170 dikurang 82. 170 dikurang 82, maka hasilnya adalah 8, 6, 7, 8. Berarti 8. 88. Nah, terus kalau untuk pemisalan keduanya, maka Dina itu adalah 170 dikurang 70. Maka jadinya adalah 100. Nah, sekarang kita cari kira-kira yang manakah yang paling benar dari semua pemisalan yang kita lakukan. Nah, untuk opsi A, katanya skor Dina adalah 100. Bisa ya? Kemungkinannya bisa. Karena di sana kita dapatkan skornya Dina itu 100. Oke, ini kita simpan. Terus B, Fani berada di urutan ketiga. Nah, sekarang coba kita urutkan. Kita mulai dulu dari urutan pertama, pemisalan pertama. Eko 82, kemudian Fani 76, terus Dina itu adalah 88. Berarti kalau kita urutkan D, D, Eko, dan F. Ini untuk pemisalan pertama. Terus untuk pemisalan kedua, di mana Eko itu 70, kemudian Dina itu 100. Berarti yang kedua Dina dulu, Dina, terus Eko 70, sedangkan Fani 76. Berarti Fani dulu baru Eko. Di sini dikatakan bahwa Fani berada di urutan ketiga. Mungkin. Tapi setelah kita ambil pemisalan kedua, yang di urutan ketiga itu adalah Eko. Jadi ini juga belum tentu pasti. Terus Eko berada di urutan ketiga. Nah, ini antara B sama C mirip. Kemudian rata-rata skor Dina dan Fani itu adalah 88. Kita lihat Dina dengan Fani. Kalau misalnya Dina dapat 176, tidak mungkin 88 ya. Nah, berarti ini juga sudah pasti salah. Kemudian D, Dina memperoleh nilai tertinggi. Nah, dari kedua pemisalan ini ternyata di urutan pertama itu memang Dina. Maka dari semua opsi yang paling tepat itu adalah error. Maka A juga salah. Oke, bisa ya? Oke, sekarang bagaimanakah dengan soal berikutnya? Oke, ini untuk soal yang ini itu mirip ya dengan pola sebelumnya. Nah, cara pengerjaannya juga sama. Kalau misalnya memang apa yang diketahui di soal ini itu mirip, tapi teman-teman harus menggunakan langkah-langkah penyelesaiannya itu harus sesuai dengan instruksi soal ya. Jadi jangan keluar dari instruksi soalnya. Nah, di sini soalnya mengatakan bahwa 3 orang sahabat yaitu Arya, Bima, dan Chandra mengukur tinggi badan mereka untuk syarat pendaftaran anggota basket. Berikut adalah informasi mengenai tinggi badannya mereka. Rata-rata tinggi badan mereka bertiga adalah 170. Rata-rata tinggi badan Arya dan Bima adalah 180. Selisih tinggi badan dan Bima Chandra adalah 10 cm. Diketahui bahwa tidak ada mereka yang memiliki tinggi badan yang sama. Manakah yang dipastikan benar? Berarti sama ya, polanya sama dengan yang sebelumnya. Nah, berarti cara penyelesaiannya juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita coba selesaikan untuk menjawab soal yang nomor 7. Katanya rata-rata tinggi badan mereka itu adalah 170. Berarti total dari ketiganya itu, kalau misalnya kita mau hitung A tambah B tambah C itu jadinya 170 dikali 3. Maka jadinya adalah 3 kali 0, 0. 3 kali 7, 21, 1 simpan 2. 3 kali 2, 3 kali 1, 3 tambah 1, 5. Berarti 510. Nah, terus yang kedua.
Rata-rata tinggi badan Arya dan Bima adalah 180 cm. Berarti Arya ditambah Bima itu adalah 180 kali 2. Berarti dapatnya adalah 360. Nah, dari sini tuh kita sudah dapat petunjuk soalnya. Jumlah ketiganya 510, Arya plus Bima itu adalah 360. Nah, selisih tinggi Bima dan Chandra itu adalah 10. Nah, sama kayak tadi. Kita buat lagi pemisalan. Kalau di atasnya sama di bawahnya. Nah, untuk pemisalan 1, berarti dari sini itu kita bisa hitung Chandra. Chandra itu jadinya 510 dikurang 360. 0, 5, 4 kurang 3, 150. Berarti Chandra tingginya adalah 150. Nah, untuk tinggi Bima, karena Bima dan Chandra itu selisih 10, kalau dia lebih tinggi di atasnya, berarti Bima itu adalah 160. Kalau dia tinggi di bawahnya, berarti 140. Maka dari sini juga kita bisa hitung berapakah tinggi untuk si Arya. Nah, Arya itu kan 360 dikurang Bima. Nah, berarti ketika Bima 160, 360 dikurang 160 jadinya 200 ya. Wah, tinggi sekali si Arya. Terus pemisalan kedua, 360 kurang 140 berarti jadinya 210. Iya enggak sih? Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari sini, semuanya kita sudah dapat tingginya ya, mulai dari Arya, Bima, dan Chandra. Nah, kira-kira yang mana ke opsi yang paling betul? Nah, kita lihat opsi A. Arya adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Apakah betul? Nah, dari sini juga kita sudah lihat bahwa yang mendapatkan tingginya 200 itu hanya Arya. Berarti jawaban ini yang sudah betul. Nah, kalau misalnya teman-teman mau uji lagi jawaban yang lain, nggak usah ya, tapi nanti kalau misalnya ada sisa lebih baru boleh. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dapat jawaban yang pasti dan itu sudah tidak diragukan lagi, berarti langsung saja lanjut ke nomor berikutnya. Kalau begitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 9. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara didesain untuk mengubah paradigma pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Namun, pemindahan pusat pemerintah tidak serta-merta memindahkan pusat bisnis dan keramaian dalam semalam. Sejarah pemindahan ibu kota di berbagai negara menunjukkan bahwa kota baru membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memiliki jiwa dan ekosistem ekonomi yang mandiri. Tanpa insentif yang menarik bagi sektor swasta dan diaspora talenta, IKN berisiko menjadi kota administratif yang sepi di malam hari. Berdasarkan teks, manakah prediksi yang paling realistis, yang paling mungkin terjadi pada fase awal pemindahan IKN? Nah, apa yang menjadi permasalahannya di sini itu adalah kita akan mencari prediksi yang mungkin akan terjadi setelah terjadinya pada fase awal pemindahan IKN. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat soal yang seperti ini, teman-teman jangan baca semua opsi dulu ya, tapi baca per opsi kemudian sesuaikan dengan teksnya. Nah, makanya itu kalau misalnya ada soal bacaan, biasanya itu yang kita baca dulu itu adalah pernyataannya dulu, baru kita ambil bacaannya. Tapi teman-teman, kalau misalnya ada trik yang begini, kalau dia soalnya hanya mencari yang paling mungkin, yang paling yang memperkuat, yang melemahkan, teman-teman itu bisa saja langsung baca opsi. Kemudian setiap opsi itu kita sesuaikan dengan bacaannya. Karena biasanya itu di opsi itu dia hanya ambil setiap bacaan di kalimatnya. Jadi kalau sudah ada yang tidak sesuai, berarti pasti itu yang tidak mungkin. Nah, di sini itu kita cari yang paling mungkin. Yang paling mungkin itu berarti kita harus sesuaikan dengan bacaannya. Nah, kita lihat dari opsi A. Jakarta akan segera
ditinggalkan penduduknya dan berubah menjadi kota mati seperti kota tambang yang sudah habis. Nah, kita lihat apakah betul Jakarta itu betul-betul akan langsung kosong ketika dia sudah dipindahkan ke IKN. Nah, sedangkan di soal itu di sini mengatakan bahwa untuk pemindahannya itu pusat pemerintah tidak serta-merta memindahkan pusat bisnis dan keramaian dalam semalam. Nah, artinya itu ada proses yang panjang untuk membuat kota Jakarta itu menjadi sepi dan meramaikan kota IKN. Nah, berarti karena ini mengatakan bahwa Jakarta akan menjadi kota mati setelah pemindahan, berarti ini salah. Kenapa salah? Mungkin teman-teman ada yang berpikir, pasti akan sepi karena semuanya akan pindah ke IKN. Nah, ini yang paling mungkin terjadi itulah pada saat fase awal. Sedangkan awal-awal itu tidak mungkin langsung kosong karena di sini dijelaskan bahwa tidak serta-merta itu keramaiannya itu akan berubah dalam semalam. Oke? Nah, terus untuk opsi B. Aktivitas ekonomi dan keramaian penduduk di IKN masih sangat bergantung pada jadwal jam kerja ASN. Nah, berarti ini kita bisa simpang ya. Kenapa? Karena katanya aktivitas ekonomi dan keramaian itu masih bergantung sama ASN. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa sejarah pemindahan ibu kota di berbagai negara menunjukkan kota baru membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memiliki jiwa dan ekosistem ekonomi yang mandiri. Jadi dia butuh puluhan tahun. Oke? Nah, terus untuk opsi C. Seluruh perusahaan multinasional akan langsung memindahkan kantor pusat mereka ke IKN pada tahun pertama peresmian. Nah, di paragraf terakhir, itu di kalimat terakhir dijelaskan bahwa tanpa insentif yang menarik bagi sektor swasta dan diaspora talenta, IKN berisiko menjadi kota administratif yang paling sepi di malam hari. Berarti ini tidak mendukung untuk opsi C. Nah, terus opsi D. Kemacetan dan polusi di Jakarta akan hilang seketika setelah presiden berkantor di IKN. Ini tidak juga ya. Ini berhubungan dengan opsi A, keramaian. Tidak akan langsung serta-merta itu dia dipindahkan dalam semalam saja, tapi dia butuh proses yang sangat panjang. Kemudian E, pembangunan IKN akan dihentikan di tengah jalan karena terbukti tidak efektif meratakan ekonomi. Ini juga bukan prediksi yang betul karena belum pindah. Nah, berarti ini salah, maka jawaban yang paling cocok itu adalah B. Kenapa B ini yang mendukung? Mulai dari ekonomi di mana sektor swasta itu pasti dia tidak akan langsung mengambil bisnis di sana ya, dia akan mempertimbangkan dulu. Terus untuk keramaiannya itu butuh waktu puluhan tahun supaya banyak yang berpenghuni di IKN dan ekonominya itu bisa mandiri. Maka jawaban yang paling cocok itu adalah BB. Saya jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya teman-teman dapat soal bacaan, sesuaikan saja kalimat opsinya dengan pernyataan soal. Kalau dia tanya yang paling mungkin, atau yang paling benar, atau yang paling sesuai, atau yang memperkuat. Tapi kalau misalnya ada dia mintanya yang paling tidak mungkin, atau yang paling melemahkan, berarti kita harus cari opsi yang tidak sesuai dengan pernyataan soal. Dan usahakan opsi yang kalian pilih itu memang dibahas di pernyataan soal. Seperti kayak ini, opsi E. Opsi E ini kan tidak sama sekali disentuh oleh pernyataan soal. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang, bagaimana dengan soal yang ini? Kira-kira teman-teman jawaban yang soal ini apa? Untuk mencari prediksi yang paling mungkin. Jadi polanya sama dengan soal yang sebelumnya. Sama-sama mencari prediksi yang paling mungkin. Jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan trik yang tadi, baca dulu per opsi, kemudian sesuaikan dengan bacaan. Nah, terus kalau misalnya di opsi yang teman-teman sudah mendapatkan pernyataan yang sesuai dan yang mungkin akan terjadi sesuai dengan pernyataan soal, mungkin itulah jawaban yang benarnya. Dan jawabannya teman-teman bisa dijawab di kolom chat nanti di YouTube-nya ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin itulah teman-teman yang sempat kita bahas hari ini. Ada beberapa nomor dan di soal nomor terakhir itu saya simpan untuk teman-teman jawab secara mandiri. Kira-kira jawabannya apa untuk soal yang terakhir. Dan cukup untuk pembahasan kita hari ini. Saya kembali lagi mendoakan teman-teman yang saat ini sedang berjuang
Semoga diberikan kemudahan dalam menjawab soal-soalnya dan diberikan kesuksesan dalam mengerjakan soal-soal UTBK tahun 2026. Sekian dari kakak, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.